Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Bodohnya nih wes tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Oke sedulur, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, mencapai pencerahan. Oke, monggo Mbah, dinten iki kita bahas kembali mengenai perwotonan. Cuman monggo jenengan udarkan yang lebih dalam lagi Mbah. Sisi-sisi lain Mbah, kita ulik lagi Mbah. Sisi lain. Oke, kita akan membahas weton Rabu Kliwon kali ini kan. Oke, monggo Mbah. Sudah saya persiapkan tadi. Rabu Kliwon itu, Rabu itu 7, Kliwon itu 8. Nilainya 15. Yang paling kentara dari si Rabu Kliwon itu sendiri sebetulnya dia mempunyai dualisme karakter, Kang. Dualisme karakter. Jadi di mana dia adalah istilahnya, kalau saya bisa memberi judul kepada si Rabu Kliwon ini adalah sang pertapa dan petarung. Wah, itu kan dua sisi lain yang berbeda. Kan? Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Rabu Kliwon itu sendiri secara watak dalam primbon itu adalah orang-orang yang dinaungi oleh lakuning srengenge. Lakuning srengenge. Srengenge itu kan pemberi sinar, pemberi cahaya. Jadi memberi manfaat bagi banyak orang. Srengenge itu juga sumber kehidupan pastinya Mbak. Iya, dia orang-orang yang energik, dia orang-orang yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi banyak orang. Tetapi dalam perjalanannya, orang yang bisa memberi manfaat kepada banyak orang itu adalah orang-orang yang memang sudah punya bekal secara wawasan, keilmuan maupun secara spiritual yang banyak juga. Pastinya Mbak. Jadi energi dia itu memang berlimpah untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Makanya kenapa dia seorang pertapa dan juga seorang petarung? Karena untuk mendapatkan satu wawasan, satu kecerdasan spiritual dan sebagainya itu dia harus melalui fase-fase di mana dia ibaratnya seperti orang bertapa. Harus ditempa dulu. Nah, ditempa dulu kan seperti itu. Sehingga itu bisa dipakai untuk modal dia dalam hal menolong orang lain. Terus dia seperti karakter matahari, Kang. Dia adalah seorang pencerah. Dengan sinarnya itu tadi dia bisa mencerahkan orang, karena karakter khas yang dimiliki oleh para teman-teman Rabu Kliwon itu adalah dia mempunyai sisi kecerdasan yang luar biasa. Dia juga orang-orang yang sangat disiplin. Terutama karakter jiwa pemimpinnya yang sangat menonjol. Tuh. Terus dia juga mengayomi. Nah, makanya kenapa sisi lainnya seorang petarung itu kan pasti membela. Pembela kebenaran biasanya kan ngono. Nah, petarung hanya untuk memuaskan nafsunya kan berarti dia memang orang-orang yang jahat. Arogan. Iya, tapi orang-orang Rabu Kliwon bukan seperti itu. Jadi petarung itu petarung dalam rangka dia membela satu kebenaran, membela orang-orang dari penindasan dan sebagainya seperti itu. Tuh. Terus dia punya jiwa kesatria. Makanya ini yang orientasinya ke petarung itu seperti itu. Dalam perjalanannya orang-orang Rabu Kliwon itu biasanya lagiane orang Rabu Kliwon. Dia orang-orangnya cenderung diam. Diam itu bukan berarti dia tidak banyak bicara, enggak. Tetapi dia memang setiap momen di mana dia itu harus butuh satu waktu untuk memahami situasi dan kondisi. Dia memilih diam. Diam dalam rangka mengamati. Iya. Jadi mengamati. Kadang dalam keilmuan ataupun sebagai bekal wawasan bagi dia itu cenderung memilih jalan sunyi dulu. Jadi ibaratnya ceritanya gini, orang-orang Rabu Kliwon itu sebelum dia benar-benar punya bekal ilmu yang cukup atau punya bekal yang cukup, dia akan diam dulu, tidak akan menunjukkan seluruh potensinya, tapi dia fokus di diri dia untuk membekali dia dengan
ilmu, dengan wawasan, cukup dengan semua potensi yang diperlukan nantinya, seperti itu. Jadi dia senang untuk berjalan di jalan yang sepi itu, maksudnya seperti yang saya katakan di awal bahwa dia ada seorang pertapa. Orang-orang Rabu Kliwon itu juga orang-orang yang sangat punya potensi dan menyukai hal-hal yang berbau dengan penempaan diri, self improvement yang maksimal. Salah satunya adalah termasuk di dalamnya kenapa disebut pertapa, karena dia senang pada satu lelaku yang membuat kebijaksanaan dalam kehidupannya semakin meningkat, kesadaran semakin meningkat. Jadi orang-orang Rabu Kliwon itu walaupun bukan pertapa ya, tapi dia pasti berkomitmen untuk memperbaiki diri, untuk mengembangkan diri, bakat dan potensinya apa dia asah benar-benar. Karena dia paham bahwa sebetulnya di dalam nurani dia itu ada satu keinginan yang besar untuk bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Tuh. Pada momen yang tepat dia akan turun gunung. Nah, jadi ceritanya kan gitu. Pas waktu dia itu turun gunung, berarti dia itu siap untuk menjadi petarung. Jadi orang-orang Rabu Kliwon itu orang-orang yang pada awalnya dia memang sudah mempersiapkan diri dengan matang. Dia melakukan segala sesuatu untuk bisa bagaimana dia punya potensi yang maksimal di situ. Sehingga pada momen yang tepat dia siap untuk segala sesuatunya, dia akan turun gunung. Yang paling kentara dari Rabu Kliwon itu ada gini. Sebetulnya dia bukan orang-orang yang suka ikut campur dengan urusan orang. Tetapi dia adalah orang-orang yang paling tidak bisa melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Itu setiap dia melihat ibaratnya pelanggaran-pelanggaran, penyalahgunaan atau sesuatu yang tidak tepat bagi menurut dia berdasarkan asas keadilan, nah itu orang-orang Rabu Kliwon pasti akan berada di situ, pasti akan siap untuk di situ. Makanya orang-orang di sekitarnya dia juga sangat merasakan keberadaan orang-orang Rabu Kliwon itu biasanya selalu dia nanti untuk kilo ibaratnya konco sing tak jaga nih. Di saat-saat krusial saya punya permasalahan luar biasa, pasti dia bisa ngasih solusi dan dia pasti akan bersedia, akan siap untuk berada di tempat untuk selalu mendampingi temannya yang punya masalah tersebut dengan cara apapun, ibaratnya kan seperti itu. Itu uniknya Rabu Kliwon seperti itu, Kang. Terus memperbaiki hal-hal yang tidak tepat. Jadi orang-orang Rabu Kliwon itu karena dia punya sisi-sisi karakter kepemimpinan yang kuat. Sebetulnya dia itu orientasinya bukan dalam hal serakah untuk berada di depan, bukan. Tetapi memang karakter dia, pola pikir dia itu selalu punya paradigma untuk sebuah konsep aturan atau kehidupan itu sing baik itu bagaimana, yang terbaik itu bagaimana, seharusnya seperti ini. Dan dia akan sangat getol sekali untuk ibaratnya turun gunung untuk benar-benar hadir dan segala sesuatu yang tidak benar itu tadi. Misalnya nih Kang, misalnya dalam lingkungan, dalam satu lingkungan RT, contoh kecil saja. Orang-orang Rabu Kliwon itu cara pandang dia sudah berbeda dengan di lingkup dia. Orang-orang di lingkup dia. Saat ada satu wacana misalnya tentang kegiatan apa dan sebagainya, orang-orang dengan kecerdasan seperti Rabu Kliwon itu pasti akan berpikir satu kerangka, berpikir yang mana itu dia sudah membuat satu sistem. Misalnya ini ada perhelatan 17-an. Wah, orang Rabu Kliwon harus mikir, kingko sumber danane saka ndi, acarane kira-kira apa ae. Terus bagaimana realisasinya, yang diperlukan di situ apa saja. Orang Rabu Kliwon itu dalam otaknya sudah terkonsep. Sudah disetting seperti itu. Terus akhirnya ada kan dalam satu lingkungan pasti orang macam-macam. Enek mung sekedar usul tanpa dasar, enek mung sekedar meramaikan saja. Dia dengarkan saja itu. Dirungokne bagaimana wes. Kesimpulan akhir saat semua wes podo ngomong kabeh tentang ide-idenya, Rabu Kliwon menata semua konsep yang dia dengarkan itu tadi. Menurut hemat saya seharusnya seperti ini. Sumber pendanaan itu bisa didapatkan dari setiap orang yang berdomisili di situ. Terus bagaimana kita mencari sponsor dan sebagainya. Rabu Kliwon piawai dan hal-hal semacam itu. Solutif dan benar-benar dia hadir. Carane ngene iki, nek njaluk sumbanganku ngene iki, proposale ngene iki. Ayo budal bareng. Sapa sing gelem melu aku? Tak golekne. Jadi bukan cuma ngasih usul toh, tapi dia bergerak juga ya, Mbak.
orangnya cengli. Iya. Cengli itu sportif. Ya, sportif seperti itu. Itu kadang sisi lainnya bagi orang-orang yang tidak memahami maksud dan karakter si Rebu Kliwon, kadang orang itu kan macam-macam kan. Menganggap bahwa sebuah perjuangan yang dilakukan oleh orang lain itu, alah, gue mau golek. Seolah-olah ya. Golek nomo. Gue kok hanya pengen di wah nih kan seperti itu. Jadi, itu orang-orang biasanya orang-orang dengan pemikiran picik, sing dia sebetulnya pengen tampil juga, tetapi tidak solutif. Bedanya si Rebu Kliwon ini dia tidak pengen tampil sebetulnya, tapi dia sangat solutif sehingga keadaan memaksa dia untuk tampil kan. Karena dia paling tidak senang melihat sesuatu yang tidak sesuai, sesuatu yang tidak tepat. Wong ndak ngono ae lho. Kudune iki ngene, ayo nek tanah kowe gak wani, aku sing maju. Nah, dari situ akhirnya orang itu percaya, oh iya, orang-orang Rebu Kliwon. Nek masalah apa ae kan lho celuk kan. Tekokno piye menurut kae piye? Pasti seperti itu. Ya walaupun ada 1-2 itu kan pengecualian. Gogrokane. Tapi orang-orang Rebu Kliwon yang paling khas di situ adalah memang jiwa-jiwa pemimpin, jiwa-jiwa ingin membenahi sesuatu yang tidak tepat itu sangat, keinginan dia untuk memperbaiki sesuatu yang tidak tepat menurut kebijaksanaan dia itu sangat luar biasa. Sampai kadang orang ibaratnya menilai, kalau menilainya negatif pasti wong neng didi enek, wong neng didi pasti pengen anu aja. Tapi padahal sebetulnya memang dia solutif. Tapi pada satu tempat yang tepat di mana dia berada, orang lain akan mengakui bahwa sebetulnya Rebu Kliwon memang punya potensi, memang punya kemampuan di situ, dan dia diakui oleh banyak orang. Seperti itu, Kang. Rebu Kliwon kalau menilik posisi perhitungan jari jemari yang kita hitung di awal-awal konten kita kemarin, 15 itu kan memang menempati jari telunjuk kalau dihitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi memang dia memang layak untuk memimpin, layak untuk berada di depan, karena dia ada orang-orang yang solutif, orang-orang dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Ada orang-orang itu yang memang karakternya pemimpin, tetapi secara kebijaksanaan kurang. Biasanya pas enek penake ya dekne nang arep dhewe, pas gak penake roro ngilang kan. Seperti itu ada. Jadi pecundang itu juga ada, memang ada di dalam kehidupan itu memang Tapi untuk Rebu Kliwon dia sama sekali tidak ada karakter untuk menjadi seorang pecundang. Makanya kenapa itu Rebu Kliwon itu saya istilahkan dia seorang pertapa dan seorang petarung, karena pertapa itu mewakili sisi-sisi kebijaksanaan, sisi-sisi kewaskitaan, sisi-sisi intelektualitas dan kecerdasan spiritual juga. Sementara petarung itu adalah orang yang memang berani, orang yang benar-benar solutif, orang-orang yang selalu berada di tengah-tengah satu keadaan yang tidak tepat, yang keadaan yang salah, dan dia mau berjuang untuk membenahi itu, memperbaiki itu semua. Rebu Kliwon, pertapa, dan petarung. Luar biasa pokoknya. Saya kira cukup, Kang. Demikian sedulur yang mempunyai weton Rebu Kliwon, sisi lain dan potensi Anda memang luar biasa nih, Bang. Demikian penjabaran dari Mbah Jat. Kita akhirnya, Mbak. Kita cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung mati.